Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, 29 Maret 2022. Nah, saudaraku, kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan, mari saudaraku, kita lebih lagi memberikan respon kita yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami kesehatan, penghiburan, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Bapa yang baik, kalau saat ini kami akan mendengar firman Tuhan, urapi kami, biar kami memiliki telinga seorang murid, hati yang dengar-dengar dan taat kepada firman-Mu. Urapi kami Tuhan, penuhi kami lebih lagi, mengalirlah kasih Bapa atas setiap kami, sehingga kami mampu untuk dapat melakukan firman-Mu dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana untuk Tuhan isi. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Untuk renungan hari ini kita beri judul Hukuman dan Doa untuk Pengampunan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 14 sampai ayat 1 sampai 22. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman ini. Mari kita mendengarkannya. Mengenai musim kering, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Kita lompat ke ayat 7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Kita lompat ayat yang ke-12. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Ayat yang ke-14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka.
dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Kita lompat ayat yang ke-20. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Saudaraku, semua orang membutuhkan air. Seperti ada peribahasa berkata, menabung air hujan untuk bekal di musim kemarau. Peribahasa itu benar karena air merupakan kebutuhan penting manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Nas hari ini berkata bahwa keadaan musim kering yang terjadi di Yehuda sebagai hukuman Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan di ladang terkena dampaknya. Demikian juga hewan di padang dan di hutan. Ketika kesempatan untuk bertobat berakhir, tentu hukuman dan penderitaanlah yang dituai. Di dalam ayat 1-7, Yeremia menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman musim kering yang hebat atas Yehuda. Tuhan tidak berkenan sekalipun ada perkabungan, kesedihan, jeritan, seruan, puasa, dan persembahan korban. Bahkan Yeremia dilarang berdoa untuk kebaikan umatnya, sebab Allah telah menolak mereka sebagai umatnya. Hal itu menjadi pelajaran penting bagi kita agar hidup selalu berpadanan dengan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Jangan sampai Allah tidak berkenan atas hidup ibadah dan persembahan kita. Di balik hukuman dan penolakan Tuhan atas umat-Nya, ada teladan yang kita dapati dari Yeremia. Ia memperjuangkan agar Tuhan tetap mengasihani umat-Nya dan mengampuni dosa mereka. Berbeda daripada nabi palsu yang memanfaatkan keadaan umat untuk kepentingan pribadi. Mereka mengerjakan kepalsuan semata. Mereka justru melestarikan dosa. Akhirnya mereka menuai hukuman dan penderitaan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Nas hari ini menasihati kita supaya mewartakan firman Tuhan dengan benar dan tepat. Pengalaman bangsa Yehuda tidak jauh berbeda dari kita sekarang. Berbagai peristiwa alam dan penyakit yang melanda seharusnya membuat kita berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan atas dunia dan manusia akibat dosa. Mari kita hidup dengan melakukan kehendak Tuhan, berdoa agar semua orang bertobat dan kembali kepada Tuhan serta berbakti hanya kepada-Nya. Pada masa kini, orang Kristen wajib menjadi nabi bagi zaman ini. Kita harus mengumandangkan kebenaran, memberi peringatan keras Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mau bertobat. Kita juga justru harus melawan pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya mengumandangkan kabar baik murahan tanpa harus meninggalkan dosa. Mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Pertobatan sejati harus terjadi untuk menghindarkan diri dari murka-Nya yang dahsyat. Sesungguhnya Allah itu panjang sabar, tetapi janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah habis.
Karena bila demikian, Allah tidak akan segan-segan menghajar kita, umat pilihannya. Bila murka Allah sudah bulat, doa pun seolah tidak bisa lagi membujuk Allah. Betapa mengerikan. Demikianlah saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar hari ini. Mari kita semakin menggali firman Tuhan lebih lagi. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita boleh semakin mengerti tujuan Tuhan, dan setiap dosa, bahkan pelanggaran yang kita lakukan akan mengakibatkan sesuatu yang fatal bagi kita. Mari kita bertobat atas setiap kelakuan, perbuatan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan telah berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, Engkau mengajar kami lebih lagi menjadi seorang murid yang dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau terus menuntun kami gereja-Mu, menuntun kami umat-umat-Mu untuk setia di dalam setiap perkara kecil, dan kami mau senantiasa lebih lagi hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang meleset ataupun melanggar dari firman Tuhan. Ajar kami ya Bapa, kuduskan kami di dalam Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.